Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pembahasan tentang puasa kita telah selesaikan dalam kitab ini. Sekarang masih berkaitan dengan Ramadan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamil i'tikafi. Sebuah fasal tentang hukum-hukum i'tikaf. Sebuah fasal tentang hukum-hukum i'tikaf. Wahuwa lugatan, dan ia yaitu al-i'tikaf lugatan menurut pengertian bahasa. Menurut pengertian bahasa, i'tikaf adalah al-iqamatu 'ala syai'i, diam di atas sesuatu, tinggal, berhenti, berdiri di atas sesuatu. Min khairin, baik berupa kebaikan, atau syarrin, atau keburukan. I'tikaf seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka beriktikaf di bawah pohon yang disebut dengan Zatu Anwat. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka. Mereka berdiam di bawahnya untuk mendapatkan berkah. Yang itu dilarang karena itu adalah merupakan kesyirikan, mengambil berkah dari pohon. Wa syar'an, dan adapun pengertian syariat adalah iqamatun, tinggal. Iqamatun bi masjidin, tinggal di masjid. Jadi i'tikaf itu artinya tinggal di masjid. Bi sifatin makhsusatin, dengan sifat tertentu. Alangkah baiknya jika seandainya disebutkan di sini adalah ibadatun, al-ibadatu lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi iqamatin atau bil iqamati bi masjidin, dengan cara berdiam di masjid. Harus, sebab orang yang berdiam di masjid tidak niatnya ibadah, itu tidak dianggap i'tikaf. Jadi kita berdiam di masjid itu niatnya ibadah, dan memang i'tikaf ini adalah ibadah. Dan semua ibadah hendaknya seperti itu. Salat misalnya, salat sering kita dengarkan definisinya, salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslimi. Perbuatan dan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Ya, walaupun kita melakukan semua itu, tapi ketika seseorang tidak beribadah dengan perbuatan dan ucapan-ucapan itu tidak dikatakan salat. Jadi alangkah baiknya kita mengatakan wal ibadatu lillah bi aqwalin wa af'al, yaitu ibadah kepada Allah dengan mengucapkan ucapan-ucapan atau perbuatan dan seterusnya. Begitu pula zakat, begitu pula haji. Jadi supaya yang hadir dalam benak seseorang itu ini adalah ibadah. Seperti mengeluarkan zakat, ibadah. Wal i'tikafu, i'tikaf ini adalah sunnatun mustahabbatun, adalah sunnah yang dianjurkan. Fi kulli waqtin, dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu itu beriktikaf. Wa huwa fil ashril awakhiri, akan tetapi ia pada 10 terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, afdalu minhu, lebih afdal, fi ghairihi, daripada selainnya. Beriktikaf itu hukumnya sunnah, tinggal di masjid hukumnya sunnah dalam segala waktu, dalam setiap waktu. Hanya saja berdiam di masjid dengan cara tertentu, dengan niat ibadah di 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal daripada selainnya. Kenapa? Li ajli talabil lailatul qadri, karena untuk mencari Lailatul Qadar, untuk mencari Lailatul Qadar. Wa hiya 'inda Syafi'i, dan hal itu menurut al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridainya, munhasiratun, itu Lailatul Qadar ini terbatas, hanya ada pada fil ashril akhiri, pada 10 terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Ramadan itu dalam mazhab Syafi'i, Lailatul Qadar
itu ada pada 10 terakhir Ramadan. Fa kullu lailatin muhtamalatin laha, maka setiap malam di malam 10 terakhir Ramadan ini muhtamalah, itu kemungkinan laha, kemungkinan malam untuk Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Lakinnal layaliyal witrah, akan tetapi malam-malam yang ganjil, arjaha, sangat diharapkan. Sebab semua semua dalil-dalil atau hadis-hadis Nabi SAW itu menyebutkan banyak kasus dan menyebutkan malam-malam ganjil. Wa arja layalil witri, dan yang paling diharapkan dari malam-malam ganjil itu terjadinya Lailatul Qadar adalah Lailatul Hadiyah, yaitu di malam 21 Lailatul Hadi awis salisi wal ishrina, atau malam ke-23 Lailatul Hadi awis salisi wal ishrin, malam 21 dan 23. Ini sangat diharapkan Lailatul Qadar. Walahu ay, dan baginya ay, maksudnya lil i'tikafi, dan bagi i'tikaf itu al-madhkur yang disebutkan syartani, ada dua syaratnya, syarat i'tikaf. Ahaduhuma, yang pertama, an-niyatu, niat. Syarat i'tikaf adalah an-niyat, niat. Wa yanwi fil i'tikafil manzuri al-fardiyata aw an-nadhra, dan dia harus berniat pada i'tikaf yang dinazarkan adalah niat fardu atau niat nazar, bukan niat sunnah, niat fardu. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu kemudian berjanji kepada Allah untuk beriktikaf di masjid, kalau harapannya itu dikabulkan oleh Allah, maka dia harus berniat bahwa sebagai kewajiban. Wasani, dan yang kedua, al-lubsu fil masjid. Syarat yang kedua setelah berniat adalah tinggal di masjid. Wala yakfi fil lubsi qadru tuma'ninati, dan tidak cukup fil lubsi, pada tinggal itu, qadru tuma'ninati, sekira-kira tuma'ninah, ya, berdiam sejenak, itu tidak cukup, ya, tidak cukup. Baliz ziyadatu alaihi, bahkan dia harus lebih dari itu. Bihaitsu yusamma dzalikal lubsu uqufan, di mana tinggal itu, ya, al-lubs itu, berdiam itu disebut dengan i'tikaf. Jadi kalau cuma datang duduk 2-3 menit, 5 menit, itu tidak dikatakan i'tikaf. Sampai dia tinggal lama, kira-kira dikatakan beriktikaf. Ya, biasanya kalau kebiasaan kita beriktikaf, semua i'tikaf malam ini, berarti malam itu 1 malam misalnya, ya, saya mau beriktikaf 5 menit, itu tidak dikatakan i'tikaf. Wa syartul mu'takifi, dan syaratnya orang yang beriktikaf, islamun, dia harus muslim, aqlun, berakal, wa naqaun, dan bersih, an haidin, haid, au nifasin, atau nifas, wa janabatin, dan junub. Syaratnya orang yang mau beriktikaf adalah muslim, berakal, dan suci dari haid dan nifas, begitu pula tidak junub. Fala yasihhu, maka tidak sah. Apa yang tidak sah? I'tikafu kafirin, i'tikafnya orang kafir. Wa majnunin, dan orang gila. Wa haidin, perempuan yang haid. Wa nufasa'a, dan perempuan yang nifas, tidak sah i'tikafnya. Wa junubin, dan orang junub, baik laki-laki maupun perempuan. Walau irtaddal mu'takifu, andai kata seseorang yang beriktikaf murtad keluar dari agama Islam, au sakira, ataukah dia mabuk, hilang akalnya, batula i'tikafu, atau batal i'tikafu, maka batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya, ya, bukan i'tikafnya yang batal. Kalau orang kafir seluruh amalnya batal. Wala yakhrujul mu'takifu, dan tidak boleh keluar orang yang beriktikaf, minal i'tikafil manzuri, dari i'tikaf yang dinazarkan, berarti i'tikaf wajib, tidak boleh dia pergi, tidak boleh dia tinggalkan.
illa li hajatil insani, kecuali hajat manusia, kecuali yang berkaitan dengan hajatnya dan tidak bisa ditinggalkan. Min baulin, misalnya ingin buang air kecil, harus meninggalkan masjid. Ya, harus meninggalkan, mau buang air di mana. Wa ghaitin, buang air besar. Wa ma fi ma'nahuma, atau apa yang semakna dengan keduanya. Semakna dengan keduanya. Ka ghusli janabatin, misalnya mandi junub. Misalnya dia mimpi basah di masjid, maka dia junub, maka dia harus keluar dari masjid kemudian mandi. Ya, itu boleh meninggalkan masjid karena untuk mandi junub, bukan untuk junub. Keluar masjid untuk junub, untuk misalnya bertemu dengan istrinya, ya, tidak boleh, maka i'tikafnya batal. Au udhrin, atau uzur min haidin au nifasin, karena haid atau nifas, maka dia keluar masjid. Fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima, maka perempuan itu keluar dari masjid meninggalkan i'tikafnya karena haid dan atau nifas. Au udhrin, atau ada uzur min maridin, karena sakit. Ya. La yumkinul muqamu ma'ahu fil masjid, sakit yang tidak memungkinkan tinggal ma'ahu, bersama dengan sakit itu di masjid. Artinya dalam keadaan sakit tinggal di masjid, dia tidak bisa menahan sakit itu dengan dalam keadaan beriktikaf. Biangkana yahtaju li farshin, misalnya dia butuh tikar, kasur. Wa khadimin, butuh pembantu. Wa tabibin, butuh dokter misalnya. Aw yakhafu talwisal masjid, atau dia takut mengotori masjid. Ka ishalin, misalnya ishal artinya mencret, ya. Wa idrari baulin, ataukah kencing, ya. Wa kharaja biqaulil musannifi, dan tidak termasuk dengan perkataan musannif. Apa yang tidak termasuk? La yumkinu, yaitu perkataannya la yumkinu adalah, jadi tadi musannif mengatakan sakit yang tidak memungkinkan. Kalau sakit memungkinkan, seperti al-maradul khafifu, sakit ringan. Kahumma khafifatin, seperti demam ringan. Fala yajuzul khuruju minal masjid bisababiha, maka tidak boleh keluar dari masjid karena sebab demam tersebut, demam yang ringan. Ya. Wa yabtulul i'tikafu, dan batal i'tikaf bil wata'i, dengan berhubungan suami istri. Mukhtaran, dalam keadaan mukhtaran, mau sendiri, tidak dipaksa, kemauannya. Dzakiran, dalam keadaan ingat, sadar, bukan lupa. Ya, lil i'tikafi, terhadap i'tikafnya. Aliman, mengetahui bit tahrimi, terhadap pengharamannya orang yang beriktikaf untuk melakukan jima'. Wa amma mubasyaratul mu'takifi bi syahwatin, adapun menyentuhnya orang yang beriktikaf, menyentuh misalnya istrinya, ya, dengan syahwat, maka batal i'tikafnya. In anzala, jika keluar air maninya, wa illa fala, jika tidak keluar maka tidak batal. Jika tidak keluar maka tidak batal. Nah, selesai pembahasan tentang al-i'tikaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.